Oke guys, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di channel saya Rasa Elektronik. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang mendapatkan sebuah servisan modul kulkas inverter dari LG, khususnya untuk freezer. Seperti yang terlihat di depan kita ini adalah sebuah modul inverter kulkas LG freezer yang mengalami kerusakan kedip satu kali. Ya, seperti yang teman-teman lihat. Di sini terlihat kedip satu kali yang seharusnya itu kedip 3 kali ya, ketika sudah normal semua. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips atau cara. Barangkali teman-teman ada yang terbentur dengan masalah kedip satu kali tapi belum bisa menyelesaikannya. Teman-teman boleh ikuti cara saya di sini, karena ada sahabat youtuber kita ada yang berkomentar pada video saya sebelumnya minta buatkan tutorial memperbaiki modul inverter kulkas LG freezer ini yang kedip satu kali, dan pada kesempatan kali ini saya menemukannya, mana modul ini mengalami kedip satu kali. Ini servisan saya yang keempat ya, karena saya pada kali ini sedang menservis beberapa modul. Ini yang sudah selesai ya, dan ini yang lagi proses antrian, ada 7 unit lagi. Dan ini masuk yang keempat dan mengalami kendala. Modul ini seperti biasa datang dengan kondisi ya elko gembung ya, seperti yang lainnya. Seperti ini kerusakannya sama seperti ini, bersama yang lainnya juga elko gembung. IC nya short, diiringi kedip satu kali. Oke, dan pada kali ini elko sudah saya ganti semua. Ini elko sudah saya ganti yang baru. Elko untuk tegangan 15 volt, tegangan untuk 5 volt, dan untuk feedbacknya ya atau umpan baliknya itu juga tegangan yang elko sebelah sini. Pendukung untuk IC mikrokontrol sudah saya ganti baru. Untuk IC sudah saya lepas, mana tadi IC-nya sudah saya sisihkan juga. Ini untuk IC-nya sudah saya lepaskan. Yang seharusnya jika tidak ada kendala lain, jika IC mikrokontrol ini bagus atau bekerja, ini harusnya kedip 3 kali. Kenapa dia tidak hidup 3 kali dan hanya kedip 1 kali? Artinya IC mikrokontrol ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya, yang masih bingung bagaimana yang perlu diobrak, oke, kita mulai ya. Jadi sebelum mulai jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya, dan like atau komentar jika ingin ditanyakan, dan jangan lupa dibagikan jika video ini bermanfaat. Oke, kita mulai dari yang pertama. Seperti biasa kita tancapkan ground di sini ya. Kita pastikan ground di sini ini bagus. Tancapkan di sini. Sekarang kita coba ukur dengan 5 volt di pin 14. Terlihat ya. Kita zoom dulu. Terlihat 5 volt. Pin 13, 15 volt, tegangan 15 volt dan 5 volt telah hadir. Kita pastikan juga ground di pin 16 dan 15.
ya. Ini ground juga pin 1516 yang dihambat dengan resistor lebih kurang sekitar 2 kilo. Itu juga yang ini ground juga ya, ini grounding juga. 1516 ini grounding. Oke, setelah itu kita cek di bagian pin 12. Di sini hadir sinyalnya. Sinyalnya hadir 1,4 atau 1,5. Tapi si mikrokontrol tidak bisa bekerja dengan sebagaimana mestinya, tetap kedip satu kali. Apa yang harus kita cek lagi yaitu dengan mengecek tegangan pada pin 3 IC mikrokontrol. Pin 3. Kita cek pelan-pelan ya. Silau. Tuh begini saja. Terlalu terang silau ya. Kita cek di pin 3. Pin 3 ini sejalur dengan test point di sini. Test pointnya. Bisa teman lihat di bawah kapasitor 17 ini. Teman perhatikan ya. Di bawah tulisan C17 ini. Kita cek di sini. Ini jika kita lihat di multitester 0,0. Ini sejenis sinyal kalau saya bilang di sini. Tetapi jika diberi multitester, maksudnya cek tegangan itu dia kalau normalnya itu 2,5 volt. Kalau normal ya. Tapi di sini tetap 0, 0,0 yang seharusnya 2,5. Dari mana sumber 2,5 ini dikeluarkan? Yaitu dari IC A358. A358. Di sini IC A358 sebagai kita cabut aja biar lebih gampang untuk menjelaskannya. Kita lepas aja dulu. Oke teman-teman, ini sudah kelihatan lebih jelas ya. Di sini IC A358 memiliki 8 kaki ya, memiliki 8 kaki, di mana ini kaki pertama dan ini kaki nomor 8. Di dalam IC ini mempunyai spek yang hampir sama seperti JRC4558. Dia dual operasi amplifier. Dia seperti JRC4558, tapi tidak bisa digantikan ya, karena mempunyai suplai voltase yang berbeda. Saya coba sendiri dan hasilnya 0, cuma dia memang speknya hampir sama kayak seperti JRC4558. Dan di sini pada pin 8 ini dia sumber tegangan 15 volt yang menuju ke kaki nomor 8 ya, dan kaki 765 ini 0 ya, tidak terhubung, atau NC not koneksi, ini tidak terhubung. 567 hanya nomor 8 sebagai input tegangan, dan outputnya itu adalah kaki 1 yang mengeluarkan sinyal atau tegangan. Kalau saya bilang itu kayak sinyal
seperti penguat untuk IC mikrokontrol ini, dan jika diukur itu ada voltasenya sebesar 2,5 volt. Jadi jika pada pin 1 IC A358 ini bermasalah, maka tegangan ini tidak akan keluar dan mikrokontrol ini tidak akan bekerja sepenuhnya. Jadi jika ketik satu kali, maka kita harus cek bagian IC A358 ini. Kita harus mengecek bagian IC ini, IC pendukungnya, komponen pendukungnya seperti resistor dan kapasitor beserta IC ini sendiri. Dan di sini seperti yang teman-teman lihat, ya, ini ada beberapa resistor. Jika ingin teman-teman mempunyai kendala yang sama, teman-teman itu bisa mengeceknya. Mengeceknya itu resistor mana aja yang dicek ini. R18. R18 ini mempunyai nilai sebesar 18 kilo dengan kode 18C. C ini pengali ya, pengali kali 1000. Pengali 1000. Jadi dia 18.000 ohm atau 18 kilo ohm. Oke, sekarang kita akan mengecek beberapa komponen yang harus kita cek, karena itu yang pernah saya kerjakan. Ini tadi ada satu yang saya kerjakan, mana tadi ya? Nah ini dia, ini bermasalah pada IC. Sama juga tadi kedip satu kali, saya ganti IC, udah down. Tapi di sini tidak saya buat karena di sini ada lagi yang mau saya buatkan. Jadi ini di sini kita akan coba untuk mengecek resistor. Resistor 14 dan resistor 17 yang di bawah, ya, resistor 14 ini mempunyai nilai 320 kilo. Sebentar. 30 kilo, sorry, 30C, berarti 3 kilo ohm. Pin jalur yang ini kemarin ini adalah ground, gabung dengan ground ini dan menuju ke kapasitor ini dan resistor ini. Dan yang atasnya ini adalah ground juga, ground setelah melewati resistor 1 ohm ini. Ini adalah 3 kilo ohm, 302, 3 kilo ohm. Di sini resistor saya lihat bervariasi ya, atau custom ya, random. Dia acak, ada yang memakai kode angka dan memakai kode huruf. Di sini 18 kilo, dan seperti kita lihat ini sepertinya kodenya sudah agak rusak. Lihat. Oke ya, langsung saja kita coba ukur. Kita coba ukur. Kita kalibrasi dulu multitesternya. Sekarang kita ukur dari ground resistor yang 3 kilo, terukur 2,799. Kita anggap toleransi ya, karena dia terhubung dengan IC. Untuk yang bawah 11 kilo, kita anggap toleransi karena komponen lainnya masih terhubung dengan ground yang lainnya. Dan kita ukur resistor 18 kilo. Di sini terukur 38 ohm, dimana short. Ini resistor sepertinya short. Coba kita ganti dulu untuk resistor 18 kilo ini. Setelah kita ganti resistornya, apakah tetap 38 ohm? Oke, lanjut kita ganti ya. Kita ambilkan dari cabutan saja.
kita lepas dulu untuk resistor 18 kilo ohmnya. Coba sekarang kita ukur setelah dilepas apakah masih terukur 38 ohm. Ya, setelah kita lepas masih terukur 39 ohm, berarti IC juga rusak, maka IC harus kita ganti juga. Ini polisinya kita angkat. Terus kita carikan untuk pelatihnya. Oke, sudah terpasang. Coba kita ukur dulu apakah resistor ini sudah berfungsi menempel sepenuhnya atau belum. Ya, di sini terukur 14 kilo. Ini tidak bisa terukur 18 ya, karena ini outputnya ini terhubung ke isi mikrokontrolnya ya. Jadi dia hanya terukur 14 kilo karena di sini ada komponen lainnya terhubung dengan ground juga. Oke, sekarang kita ganti untuk isinya. Oke, ini ambil dari cabutan. Oke, sekarang kita cuci dulu, kita semprot dulu. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita coba ukur hambatannya apakah masih 38 ohm, karena ini pun cabutan, kita harus ukur kembali. Di sini masih terukur 14,63 ya. Ini kita ukur dengan pin 1. Oke, terhubung. Ini kita ukur dengan pin 2. Oke, terhubung ya. Oke, ini kita hangatkan dulu sebentar agar cairannya kering ya sebelum kita coba. Oke, jika sudah dipastikan kering, kita coba apakah masih sama. Ini untuk IC yang tadi yang kita ganti. Sekarang kita coba colokkan kabel listriknya. Oke, kita colokkan kabel listriknya. Oke, ini tidak perlu kita pasang karena kabel UPW nya, karena IC juga belum dipasang. Sekarang kita coba untuk cek tegangannya apakah sudah ada sinyalnya atau belum. Kita colokkan listriknya, ditandai kedip 1 kali. Perhatikan pada LED nya
Oke, sudah kedip satu kali. Sekarang coba kita colokkan kabel termonya. Apakah masih kedip satu kali? 1, 2, 3. Oke, sudah tidak kedip satu kali lagi ya. Sekarang kita cek untuk tegangannya. Kita tancapkan groundnya. Kita cek outputnya, ini di sini test pointnya. Di bawah tulisan C17. Oke, terukur 2,5. Yang tadi hanya 0,0. Dan si IC microcontrol bekerja. Sekarang kita ukur lagi untuk pin-pin pada IC IPM nya. Kita pastikan tidak ada masalah. Dan di sini dia 1,0, tadi dia 1,5 dia. Oke, ini tegangan besarnya. Ini output IPW nya. Sekarang kita akan langsung pasangkan IC nya. Oke, sekarang kita akan coba pasang IC. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita coba cuci dulu agar bersih. Oke, sudah seperti ini. Setelah kita solder, kita panaskan dulu sebentar ya untuk menghilangkan sisa cairan. Oke, jika dirasa sudah kering, sekarang kita coba. Ya, pasang untuk kabel-kabelnya. Oke, ini jangan kita pasang dulu, kita pastikan dulu IC sudah bekerja atau belum. Apakah dia akan berkedip 3 kali atau bahkan malah 7 kali. Oke, sekarang kita coba tes, hidupkan dulu. Sudah berkedip.
Oke ya, sudah berkedip tadi. Sekarang kita colokkan ini lambat. Oke, kita cabut lagi guys. Sorry, salah. Kita lihat dulu kedipannya. Ini lampunya kita cabut aja biar lebih jelas ya. Ini kita cabut dulu, nanti diiringi lampu itu berkedip. Oke, sudah berkedip, kita colokkan lagi. Kita on kan lagi colokan listriknya. Oke, sudah berkedip. Sekarang kita colokkan kabel termonya. Apakah kedip 3 kali atau bahkan 7 kali? 1, 2, 3. Oke, IC sudah kita pasang dan sudah berkedip 3 kali. Artinya Micom membaca IC IPM ini tidak ada masalah ya. Oke, sekarang kita coba cabut coknya. Kita cabut juga kabel termonya. Kita biarkan dulu berkedip di sini untuk pembuangan sisa tegangan. Oke, sudah berkedip. Sekarang kita colokkan kabel yang ke kompresor. Oke. Yang ke kompresor kita pasang. Ini kita sedikit naikkan ya. Kita cek juga yang ke kompresornya itu. Oke, sekarang kita colokkan lagi untuk listriknya, diiringi kedip lampu di sini ya. Kita aja perhatikan di sini. Oke, sudah ada kedipan. Sekarang kita colokkan kabel termonya. Oke, sudah berbunyi denging dan kompresor menyala. Oke, terlihat kompresor berputar, dimana artinya modul ini sudah bisa digunakan kembali seperti sedia kala setelah kita perbaiki. Oke, kita cabut. Jadi buat teman-teman yang mengalami kendala kedip 1 kali, nggak usah bingung ya. Teman-teman bisa ikuti cara-cara langkah seperti yang saya lakukan tadi. Semoga teman-teman bisa terbantu masalahnya. Dan mungkin hanya ini saja yang bisa saya bagikan teman-teman. Semoga bisa menjadi referensi dan bermanfaat bagi teman-teman. Dan tinggalkan komentar jika ingin bertanya. Insya Allah akan saya jawab sebisa saya ya. Dan mungkin hanya ini saja video saya pada kali ini. Kita bertemu lagi di video saya selanjutnya. Dan saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.